Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baik, Pak Agus. hari ini rencananya Ibu Vita akan melakukan coaching bersama Ibu Heni ya, Ibu. Sejauh mana ini persiapannya Ibu Vita untuk melakukan supervisi dengan Ibu Heni ini? Insya Allah saya sudah siap. Saya sudah menyiapkan diri dengan kehadiran saya penuh untuk bisa memberikan coaching hmm, yang bagus, yang bisa Oke. memberdayakan Bu Heni nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh saya agar apa yang akan dituju oleh Bu Heni nanti bisa tercapai. Bu Heni bisa caranya lah dengan Alhamdulillah. dirinya sendiri. Oke, oke, oke. Baik, Ibu Vita dengan sebagai coach ini, apa yang bisa Pak Agus bantu dalam atau apa yang bisa Pak Agus monitoring untuk bisa membantu Ibu Vita di kegiatan coaching kali ini? Hmm, Menurut saya apa yang bisa Pak Agus nanti bantu untuk apa namanya Ya dimonitor, diamati, mau diamati diamati dari ya saya seperti itu ya. adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang sudah diberikan oleh coach nanti sehingga eh, apa namanya saya juga bisa mengikuti alur tirtanya dengan baik karena kadang saya lupa setelah identifikasi saya harus menunjukkan apa itu eh, identifikasi terus apa lagi Pak lupa saya. Nanti ada tanggung jawab juga ada apa lagi Bu sampai lupa saya identifikasi setelah itu Setelah, ada rencana aksi ya. nah, Ada identifikasi. kadang itu sampai Jadi Mas. tujuan dulu, Mm-mm. identifikasi, Ya, tujuan, identifikasi, terus rencana rencana, aksi, baru dan tanggung jawab. tanggung jawab. Kadang itu kita kebalik-balik ini waktunya harusnya saya masih identifikasi, tiba-tiba nanti ke aksi, takut masih masih bingung antara apa yang harus saya lakukan di waktu Hmm. identifikasi maupun rencana aksi. Jadi biar nggak terburu-buru, saya harus bisa eh, mengetahui ini identifikasi bagian yang mana, bagian Oke, yang rencana aksi itu yang bagaimana pertanyaannya yang perlu saya siapkan nanti. oke. Jadi terkait dengan pertanyaan berbobot dan alur tanya. Nah, Iya. eh, jadi pertanyaan bobot yang seperti apa harapannya yang Ibu harapkan? Atau sekarang ini kondisinya yang kalau Ibu kasih skor, Hmm. ada di posisi mana ini terkait dengan Pertanyaan pertanyaan berbobot. berbobotnya ini kalau dinilai ada dinilai berapa di kali ini nih? Kalau untuk pertanyaan berbobot mungkin karena kemarin sudah latihan ya, jadi saya masih ada di langkah 7 deh. Oh, so angka Di tujuh angka sudah 7 bagus. ya. Oke. Seperti apa itu angka 7 menurut Ibu? Menurut saya sudah bisa menangkap kata kunci dari Koci Ah, dan nanti akan membuat pertanyaan lanjutan yang untuk menggali potensi Koci yang selanjutnya kayak gitu. nanti harapannya mau ke nilai berapa ini? Harapannya ya 10 nggak muluk-muluk sih. Tapi ya kita nggak tahu kadang ada kendala, kadang tapi saya Oke. berharap bisa mencapai kesempurnaan melalui banyak latihan ya. 10 yang seperti apa itu Bu Vita harapannya? 10 yang sempurna saya bisa menangkap semua kata kunci dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensinya coach nanti. Gitu. Oke. Yang untuk menuju tujuan yang diinginkan. Oke, baik, baik. Nah, terus tadi selain masalah pertanyaan berbobot terkait dengan alur ceritanya ya, jadi Hmm. tadi disampaikan masih apa urutannya ya, urutannya Ya, dari kadang urutannya. tujuannya ya. Nah, nanti apa harapannya Ibu Vita dari apa, terkait alur cerita ini selama ini kan masih apa tidak berurutan gitu ya. Itu Ya, dinilai menurut Ibu Vita
nilainya Ibu Vita ada di posisi mana ini untuk masalah alur tirtanya ini? Kalau alur ceritanya mungkin saya masih di angka 6 ya. Oh gitu ya. Kadang saya Oke. sering lompat dari identifikasi langsung ke rencana, balik lagi ke identifikasi kayak gitu. Jadi Oh perlu begitu. perencanaan yang agar tidak apa namanya ya, tidak terburu-buru menuju rencana aksi maupun ke tanggung jawab kayak gitu. Jadi Oke. perlu kesabaran Hmm. Nah, untuk melakukan alurnya. terkait dengan perencanaan tadi, nah, apa yang bisa Ibu Vita lakukan ini nanti Jadi dalam eh, pelaksanaannya? yang saya lakukan agar saya tidak keluar konteks mana yang identifikasi dan Ah, sesuai dengan ah, alur, saya ah. namanya pasti saya membuka catatan saya kemarin setelah belajar mengikuti Oke. pembelajaran coaching. Ya, bagaimana saya Oke. harus tetap di jalurnya identifikasi itu seperti apa, rencana aksi seperti apa, dan tanggung jawab itu seperti Oke. apa. Berarti sambil lalu buka catatan Ibu Iya, Vita ya. betul. Oke, Untuk baik. membrainstorming lagi kayak gitu. Oke, 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 oke. Jadi terkait Tirta nanti sambil lalu buka catatan ya. Jadi Ya, biar tidak lupa urutannya seperti itu ya, Bu ya. oke. Baik Ibu Vita, jadi dari masalah pertanyaan berbobot dan alur Tirta tadi sudah banyak hal yang bisa Ibu sampaikan tadi. Jadi bagaimana ini? Sudah siap kiranya untuk melakukan coaching? Insya Allah sudah siap. Oke. Bagaimana kesimpulan dari tadi ya yang kita bicarakan eh, dari hal-hal yang perlu dilakukan ini apa yang bisa Bu Vita simpulkan ini? Oke, saya berharap dari sesi coaching saya sebentar lagi, saya bisa membuat pertanyaan yang bermutu dari kata kunci yang saya tangkap dan juga mengikuti alur Tirta yang benar kayak gitu. Oke, Oke, baik. Baik, nanti kita ketemu lagi setelah sesi coaching Ibu ya. Nanti kita refleksi kembali seperti oke. itu ya. Baik, Baik, Pak selamat Agus. Ibu Vita, semoga sukses. Baik, terima kasih. Oke. Oke, oke, selamat pagi, Bu Heni. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya nih? Suaranya agak nggak kedengaran, Bu Heni. Senang bertemu Bu kita lagi. Oke, gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Keluarga Semangat, gimana? Keluarganya semangat. juga sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ini di mana nih? Di sekolah apa di rumah? Ini lagi di forum MGMP, tapi saya tidak ikut. Oke, tapi tidak mengganggu ya dengan keberadaan Bu Heni di situ, nggak apa-apa ya? Oke. Bu Heni, kali ini kita mau ngadain coaching nih. Pertemuan kita kali ini nih, kalau boleh sharing, Bu Heni ini tujuannya apa nih di akhir sesi coaching nanti? Bu Heni ingin apa yang didapatkan? Oke, dari sesi Untuk coaching kita kali ini. saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Menemukan solusi dari permasalahannya. Permasalahan saya. Oke, kalau boleh tahu diceritakan nih, situasinya seperti apa nih yang dihadapi oleh Bu Heni di sekolah? Di sekolah ini permasalahannya, kelasnya. Sekolah, Ibu, Oke, tentang bagaimana? kesadaran diri anak-anak itu dalam membuang sampahnya itu Hmm, habis di jajan di kantin, habis minum air gelas tuh mereka kadang kurang kesadaran dirinya dalam membuang sampah itu ke tempat sampah itu. Jadi seenaknya saja mereka melempar sana, lempar di got begitu. hmm, 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 hmm. Jadi di akhir coaching kita nanti Bu Heni ingin mendapatkan cara nih, bagaimana cara untuk menemukan cara agar anak-anak ini mempunyai kesadaran diri ya dalam membuang sampah begitu nggih. Ya, begitu. Ya, baik. Kalau boleh tahu
apa nih yang mempengaruhi anak-anak ini buang sampah sembarangan, botol, gelas langsung dibuang ke got atau sampah dibuang Nah, sembarangan itu apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? ya itu Bu, mungkin karena itu CP3 kan lagi renovasi Bu, ya. Jadi Mm-mm. emang selain sudah tempatnya CP3 itu terbatas, lalu dipenuhi dengan alat-alat bangunan, kayu, apa semen dan lain-lain, jadi semakin kotor. Dan anak-anak itu juga gitu Bu, mungkin karena posisi tempat sampahnya itu dipindah atau ada yang sebagian dipakai tukangnya itu baknya itu dibuat apa kadang padi apa pasir begitu sama semennya itu Bu. Jadi ya itu mungkin keterbatasan bak sampah, lalu memang keadaannya CP3 yang kurang teratur karena ada bangunan ini Bu. Oke. Dari situasinya mungkin di sekolah sedang terjadi renovasi sehingga tempat sampah itu kadang tempatnya berpindah karena dipakai untuk tukang-tukang ya mengangkut material, jadi kurang teratur ya di keadaan di sekolah. Selain itu apa Bu yang mengaruhi lain selain selain kurang teraturnya keadaan sekolah karena ada renovasi? Selain itu menurut Ibu apa lagi? Ya menurut saya ya itu Bu, kesadarannya itu memang kurang dari awal. Padahal setiap Jumat itu memang sudah diadakan itu apa bersih-bersih kelas itu bukan hanya tiap Jumat, setiap akhir sebelum pulang itu memang anak-anak suruh membersihkan kelas dan membuang sampah kelasnya itu ya ke TPA yang ada di depan sekolah gitu. Hmm, jadi yang sudah Ibu lakukan adalah meminta siswa untuk membuang sampahnya atau membersihkan kelas ketika pulang sekolah dan juga Ya, diprogram di setiap hari Jumat untuk bersih-bersih. ya. Eh, apakah dua kegiatan ini sudah bisa membantu Ibu untuk mewujudkan di skala berapa nih kira-kira kalau Ibu bisa memberikan penilaian untuk kesadaran siswa? Ya masih di angka 7 lah Bu, karena kadang meskipun mereka itu sudah ada piket, kadang tidak masih ditanya siapa piket hari ini gitu. Jadi kurang meregulasi diri anak-anak itu. Lagi pula lagi Jadi yang ada ketika mereka jajan di belakang kantin itu masih membuang sampah karena mungkin tidak adanya kurangnya tempat sampah itu. oke, jadi saya bisa tangkap di sini bahwa masih juga kurangnya regulasi diri dan kurangnya tempat sampah ya. Ya betul. Eh, bagaimana Bu Heni eh, mengatasi, mengatasi hal ini yang kurang tempat sampah? Apa yang sudah Bu Heni lakukan agar sampah-sampah ini eh, teratasi lah? Ya itu Bu, pertama itu saya menyuruh pihak-pihak kantin kan di belakang kantin itu ada dua Bu ya. Jadi saya selain bak sampah sudah disediakan, saya bilang ke pihak kantin sambil satu memantau anak-anak setelah makan dibuang kalau di luar tidak ada sampahnya mungkin bisa dititipkan di tempat sampah yang ada di dalam kantin gitu. Yang kedua itu Bu, mungkin bukan hanya tugas kantin, mungkin ketika ada guru-guru lain yang melihat anak-anak itu buang sampah di kelasnya, jadi guru-guru itu langsung menyuruh anak untuk membiasakan diri. Kadang anak itu harus disuruh dulu baru sampahnya dibuang. Kadang ada yang sebagian sudah sadar langsung membuang sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan di kelas. Itu sudah ada itu Bu di kelas itu. Tempat sampah. Oke. Selain melakukan pemantauan langsung kepada anak-anak ketika jam istirahat atau mereka jajan di kantin seperti yang tadi Ibu bilang, adakah yang bisa Ibu lakukan lagi selain selain pemantauan dan ajakan atau perintah dari guru-guru lain untuk membuang sampah di tempat sampah Bu Heni? Ya, mungkin itu Bu. Saya sekarang ini kan sedang mengadakan proyek ya P5 itu tentang mengolah limbah limbah kertas atau plastik. Mungkin nanti saya menyuruh anak-anak itu tiap kelas mengumpulkan gelas plastiknya itu, air mineralnya itu dikumpulkan di kelasnya, ada yang mengkoordinir. Karena nanti kan bisa dibuat sebagai lampion dari atas gelas plastik itu.
Terus kalau masalah yang limbah kertas itu misalnya hasil ilangan atau apa, anak-anak kadang buat pesawat-pesawatan itu Bu, mungkin itu bisa dikumpulkan juga sebagai nanti buat bubur kertas menjadi produk berkualitas itu. Lalu yang sampah-sampah sisa-sisa makanan wafer atau dan lain-lain itu Bu, snack, itu bisa juga nanti disuruh dikumpulkan juga, bisa membuat sebagai kerajinan atau aksesoris begitu Bu. Jadi mungkin saya akan mendisiplinkan anak itu agar sampahnya itu dikelola sendiri begitu. Jadi Bu Heni mempunyai inisiatif nanti akan membuat program berhubungan dengan P5 ya, untuk anak-anak bisa mengolah sampah untuk menjadikan barang yang lebih tepat guna gitu ya, dari sisa sampah yang mereka buat kayak gitu ya, dari sisa makanan, dari plastik, gelas plastik maupun dari kertas-kertas itu bisa didaur ulang mungkin gitu ya kalimatnya ya. Oke, seberapa jauh atau kriteria apa yang diinginkan oleh Bu Heni sehingga permasalahan Bu Heni ini bisa terpecahkan? Apa kriterianya bahwa kesadaran diri dalam membuang sampah dan mengolah sampah ini terpenuhi atau yang diinginkan oleh Bu Heni? Ya, yang pertama itu dalam membangun kesadaran diri, anak-anak itu tidak usah disuruh lagi. Jadi ketika lihat sampah langsung diambil, lihat sampah langsung dibuang ke tempatnya. Setelah mereka merasa sampah itu tidak berguna, langsung dibuang ke tempat sampahnya sendiri. Dan yang kedua, anak-anak itu bisa Bu mengetahui bahwa oh ternyata selama ini sisa plastik, snack, dan sisa air gelas yang saya minum itu bisa digunakan kembali ya. Oh ternyata plastik ini tidak hanya bisa berakhir tempat sampah, tapi juga bisa bernilai jual. Oke, baik Bu Heni, kalau tadi Bu Heni mengatakan bahwa siswa sudah tidak usah disuruh, terus mereka bisa mengetahui sampah ini ternyata bisa didaur ulang atau bisa dibuat oleh kerajinan yang lain. Nah, apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Heni untuk menuju tujuan Bu Heni ini? Yang sudah saya lakukan ya tadi Bu, mungkin saya pertama meminta tambahan bak sampah, yang kedua membuat ajakan-ajakan berupa poster, lalu membuat kesepakatan kelas tentunya isinya kesadaran diri dalam piket, daftar piket itu. Jadi meskipun sudah ada namanya langsung di tempat guru, anak itu gercep itu istilahnya. Kalau memang gilirannya piket ya harus tugas kebersihan di akhir jam pelajaran. Yang empat itu nanti ya itu dalam menyusun program P5 itu nanti saya akan mau mengolah limbah sampah kertas plastik ini menjadi nilai yang bisa dijual lagi atau tepat guna seperti kata Bu Sita tadi. Nah, jadi Bu Heni tadi sudah menyebutkan alternatif kegiatan ya yang sudah dilakukan untuk menuju bagaimana Bu Heni menginginkan anak-anak untuk kesadaran dirinya itu meningkat dalam membuang sampah dan juga bisa membuat program P5 ya untuk mengolah sampah itu yang ada di sekolah. Nah, menurut Bu Heni kapan nih Bu Heni akan menerapkan yang P5 ini? Mungkin kan kalau yang tidak usah disuruh itu sudah dilakukan setiap hari ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran mereka. Tapi untuk yang P5 ini kira-kira kapan ya Bu Heni? Yang P5 itu mungkin nanti ini Bu di akhir semester 1 ini nanti ketika ada rapat nanti saya akan mengusung ini nanti untuk proyek selanjutnya. Karena yang untuk yang semester ini sudah ada Bu proyek surat demokrasi. Jadi nanti saya akan mengusungkan proyek tema kewirausahaan ini. Oke. Siapa ini yang perlu dihubungi atau dimintai bantuan oleh Bu Heni untuk mewujudkan program P5 ini yang berhubungan dengan kesadaran siswa untuk membuang sampah ini? Ya tentunya pertama saya butuh dukungan sekolah gitu ya, kepala sekolah begitu sebagai penanggung jawab. Lalu nanti guru-guru yang lain nanti dalam sesi rapat itu nanti saya akan
menuangkan ide ini dan akan membentuk tim inovasi tentunya. Jadi saya perlu berkolaborasi dengan guru yang lain, misalnya dengan guru IPA, guru prakarya, gitu Bu, yang tahu bagaimana proses pembuatan kerajinannya ini. Begitu Ibu. Oke, selain dukungan dari kepala sekolah, dari guru-guru lain dan guru prakarya, adakah pihak lain yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh Bu Heni ini? Ya, saya ingin memberdayakan UMKM yang ada di depan sekolah itu. Nanti anak-anak akan sharing, bertukar pikiran, bertanya sebagai refleksi awal untuk membangun jiwa kewirausahaan anak-anak ini dengan melakukan sesi tanya jawab kepada tukang para penjajah UMKM depan itu ada orang jual ini, orang jual ini. Jadi kan kalau mau anak-anak itu membuat sesuatu yang bernilai jual kan harus menumbuhkan dulu jiwa kewirausahaannya itu. Oke, jadi mereka akan siswa ini akan diminta untuk mempelajari UMKM yang ada di sekitar sekolah ya, untuk mendukung sistem P5 yang akan Ibu jalankan nanti. Kira-kira targetnya ini kapan ini akan berjalan, Bu Heni? Akhir semester ini ya? Ya. Akhir semester ini. Oh, akhir semester ini baru akan disosialisasikan gitu ya. Tapi kalau masalah kebersihan ya mulai besok saya sudah harus siap ini Bu dengan menyediakan tempat sampah yang cukup dan membuat ajakan-ajakan dengan poster itu perlu ditambah gitu. Oke, apakah sudah ada komunikasi dengan dukungan dari kepala sekolah ataupun dari pihak sekolah terkait tempat sampah yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan tempat sampah yang kurang tadi menurut Bu Heni? Ya, sudah Bu, saya sudah mengajukannya dan memang secara perlahan ada tambahan begitu Bu, sampah yang besar yang ada dorongannya itu, jadi supaya itu memudahkan siswa untuk mengangkut sampah yang ada di dalam sekolah ke luar sekolah, ke TPA, terus bak sampah yang kecil, bagaimana anak itu membawa sampah yang dari atas, kan bawahnya ada dua Bu, tingkat menuju ke bawah, jadi tidak ada kesulitan anak-anak itu dalam membuang sampah kelasnya itu menuju ke TPA di depan. Oke, selain memberikan tempat sampah yang besar dan kecil dan bagaimana cara mereka mengangkut sampah tadi, apakah ada upaya lain untuk mengajarkan pada siswa bagaimana untuk mengetahui sampah ini yang bisa diolah kayak gitu? Mungkin ada yang sudah dilakukan, Bu? Ya itu Bu, selain memberikan pemahaman tentunya, lalu penguatan yang dibantu oleh wali kelas setiap harinya dan guru-guru mata pelajaran yang mengajar pada jam mengajarnya itu selalu mengingatkan kembali bahwa pentingnya membuang sampah pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan bagaimana nanti bisa sampah itu mempunyai nilai jual. Oke. Di sini saya melihat intinya sampahnya sudah minta dikumpulkan di tempat sampahnya, Bu ya. Bagaimana cara Bu Heni untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada siswa mana sampah yang bisa diolah, mana sampah yang tidak bisa diolah untuk dijadikan apa itu yang sudah disosialisasikan kepada siswanya. Ya itu Bu, dengan menyediakan 2 tempat sampah organik dan non-organik. Oke, tempat sampah organik dan organik. Jadi sudah terpisah nih. Ya. Baik. Dari sesi sharing kita hari ini nih, apa nih yang bisa disimpulkan dari percakapan kita, Bu Heni? Ya, yang saya simpulkan bahwa saya mau membuat banner lagi Bu, sebagai ajakan dan akan saya tuangkan ide saya dalam mengolah sampah ini menjadi modul rancangan proyek P5 dengan tema kewirausahaan nantinya, dan tentunya saya akan membuat kesepakatan kelas yang isinya nanti adalah ketika tiket ya harus tiket tanpa disuruh. Baik, semoga ada insight baru yang didapatkan oleh Bu Heni dari sesi percakapan kita. Gimana menurut Bu Heni, kapan nih kita bisa melakukan coaching sebagai refleksi nanti dari program yang sudah Bu Heni buat terkait bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran siswa ya untuk membuang sampah?
ya kita bisa sharing minggu depan lagi Ibu, atau nanti kita bisa ketemu lagi setelah saya rapat di akhir semester ini terkait tentang ide saya di bundle project rancangan itu tentang tema perusahaan itu mengolah limbah kertas dan plastik menjadi produk berkualitas. Oke, Bu Eni, semoga sukses dengan programnya. Semoga kesadaran diri dari siswanya juga meningkat agar permasalahan buang sampah ini bisa teratasi di sekolah Bu Heni. Terima kasih banyak Bu Heni atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Masih di mute, Pak. Baik. Tadi Pak Agus menyimak apa yang dilakukan Bu Vita sebagai coach terhadap Bu Heni. Nah, bagaimana ini perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Heni? Bagaimana perasaan Bu Vita ini? Perasaannya saya masih senang sih. Sudah lega, sudah melakukan coaching, cuman saya ini masih khawatir apakah ini sudah saya lakukan tadi saya loncat-loncat apa enggak, apa sudah runtut kayak gitu. Jadi saya masih meraba-raba apakah yang saya lakukan ini sudah benar, apa saya masih loncat-loncat lagi kayak gitu, Pak. Terus menurut penilaian Bu Vita gimana ini terkait apa yang dilakukan tadi? Di Kalau alurnya. menurut saya sih sudah baik. Ya di angka 9 lah, Pak. Oh gitu ya. Belum 10. Jangan 10. Saya rasa yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya tangkap tadi. Dan juga berusaha mengingat-ingat alurnya ini yang benar bagaimana. Ya gitu, Pak. Oke. Berarti perasaannya hari ini Bu Vita puas ya? Ya, puas, gitu ya? puas. Coba kira-kira skornya berapa ini? Sudah sampai di poin berapa ini? 9 lah, Pak. Oh, 9 gitu ya? Belum sempurna karena kadang masih agak bingung mau beri pertanyaan apa ini, apa dari kata kunci ini. Oh, berarti saya harus mengarahkan ini ke sini, tapi belum masuk juga jawabannya. Jadi saya harus membuat pertanyaan yang lain agar bisa mengarahkan apa namanya si kunci untuk keluarkan ide yang lain kayak gitu. Jadi masih angka 9 ya. Iya. Apa angka 9 menurut Bu Vita? Ya, saya sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci, tapi masih harus menggali lagi dengan pertanyaan yang lain. Berarti pertanyaan saya yang pertama ini belum mengena kayak gitu, belum mengena untuk bisa dijawab langsung untuk menggali lagi. Jadi harus mengganti dengan pertanyaan lain sehingga bisa mengarahkan kayak gitu kepada si coach kayak gitu. Kalau terkait alur tirtanya, menurut Ibu Vita bagaimana tadi? Alur tirta, karena saya belum yakin apakah kemampuan saya ini sudah sesuai dengan alurnya. Saya bilang lah masih 8 lah, belum 9. Oh, belum 9 gitu ya. Oke. Apa rencana ke depan Ibu Vita untuk bisa mencapai target Ibu Vita mencapai angka 10 ini? Untuk mencapai angka 10, saya harus lebih banyak lagi menonton video YouTube contoh-contoh coaching yang baik, bagaimana membuat pertanyaan berbobot dan alur ceritanya yang ini harus dipelajari dengan baik-baik. Selain YouTube juga buku, Pak, modul, juga sharing nih dengan teman-teman yang lain gimana nih mereka melakukan coaching seperti tadi Pak Agus melakukan coaching, nanti Bu Heni melakukan coaching, itu menjadi pembelajaran buat saya. Oh, apa yang kurang dari saya kayak gitu. Oke. Baik, Ibu Vita, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Pak Agus simak. Boleh ya? Silakan Pak. Itu yang saya butuhkan. Jadi Ibu Vita secara keseluruhan sih is okay sudah. Dan akan lebih bagus lagi. Jadi seperti pada di presentnya itu Bu Vita
perlu bersabar. Artinya ketika sang koci belum selesai memaparkan, mungkin kalau daring ini mungkin karena gangguan sinyal, mungkin dalam tanda petik itu ya, seperti itu. Tapi ya sudah oke. Terus ini lagi Bu Tita, ketika di alur, termasuk di apa sebelum ke alur itu di menyampaikan pertanyaan berbobot itu, jangan apa ya, tadi ada kalimat bagaimana Ibu mengatasi, nah, ini ada kata-kata mengatasi. Dan sebenarnya nanti ini dihindari, artinya lebih bagus untuk mencapai apa yang Ibu Heni harapkan, apa yang bisa dilakukan, nah, seperti itu. Ya. Bahasanya lebih tidak jelek gitu loh ya. Oke. Yang kedua ada lagi tadi ini saya ada 2 kali. Apakah? Nah ya. Itu ada 2. Jadi ya untungnya di tengah-tengah tidak ke pertanyaan apakah ya. Mungkin ini apa Bu Vita susah dari ini ya, seperti itu ya. Tapi sudah bagus, dan ternyata pertanyaannya itu tidak ke pertanyaan tertutup ketika apakah itu langsung langsung belok ke pertanyaan terbuka. Tapi ya oke lah untuk kita yang lagi belajar seperti ini. Selanjutnya Ibu tentang alurnya. Jadi ketika Pak Agus simak itu memang ada ketika sudah mau ke tanggung jawab itu balik lagi ke rencana yang dia makanya seperti itu, iya. Tapi ya oke lah ya, sudah secara bagus, karena tergantung lawan bicara kita. Pertanyaan saya begini panjang-panjang, balik lagi ke rencana. Apa ini bukan ketidakpahaman sih, kadang cerita kok ya balik lagi singkocian. Tapi secara sudah bagus Ibu ya. Ada lagi tadi saya dengar siapa saja yang mendukung, ya. Mungkin akan lebih bagus untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan si koci, dukungan apa yang diperlukan, sehingga nanti akan muncul ya dukungannya ini seperti itu. Hanya masalah kalimat saja kok, tapi tujuannya ya sama tadi. Ya itu memang belajar. Iya, oke. Baik, bagaimana Ibu Vita? Apakah bisa diterima apa yang Pak Agus sampaikan? Luar biasa itu. Begitu adalah ya? Saya butuhkan umpan balik. Kadang kan kita tidak sadar dengan kesalahan yang kita buat ya. Dengan bahasa ya, itu yang perlu saya belajar lebih itu sabar. Bicara lebih pelan, karena saya kebiasaan ngomongnya gitu Pak. Terbiasa ngomong cepat, kurang harus dipelankan lah, jadi lebih sabar. Gitu. Begitulah memang kalau orang cerdas itu memang kalimatnya cepat kayak Pak Agus ini. Begitu Pak ya. Sebenarnya juga cepat ya, cuman ya itu mulai agak ngering. Ya. Begitu Ibu. Tapi sekali lagi sudah bagus apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Bu Vita. Dan ya apa tindak lanjutnya nanti ke depan ini demi belajar menahan diri. Menahan diri. Baiklah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kita belajar, bersabar. Oke, siap. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.